Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marlina SST MKes, dosen tetap Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada, Prodi Sarjana Kebidanan. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah asuhan kebidanan. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh meliputi DEA, Delivery Interaction Assessment, yang meliputi poin pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang asuhan kebidanan pada perempuan sepanjang siklus kehidupannya, bayi dan balita berdasarkan epidemiologi dalam perspektif gender dan HAM dengan menggunakan ilmu terkini dan teknologi tepat guna. Merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa sarjana kebidanan, bobot 3 SKS, 2 teori 1 praktik. Perkuliahan dilakukan selama 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Poin kedua, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah asuhan kebidanan sesuai dari CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan Prodi pada mata kuliah, meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Kemudian CPL Prodi menurunkan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan yang diuraikan secara detail. Selanjutnya CPMK menurunkan sub CPMK, di mana sub CPMK berisi kemampuan akhir tiap tahapan belajar sehingga diharapkan pada akhir perkuliahan mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan asuhan kebidanan pada perempuan sepanjang siklus kehidupannya, bayi balita berdasarkan epidemiologi dalam perspektif gender dan HAM dengan menggunakan ilmu terkini dan teknologi tepat guna. Poin ketiga, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah asuhan kebidanan, yang pertama, konsep dasar epidemiologi midwifery. Yang kedua, memahami aspek budaya dalam praktik kebidanan. Yang ketiga, asuhan antenatal care berdasarkan epidemiologi. Yang keempat, asuhan intranatal care berdasarkan epidemiologi. Yang kelima, asuhan postnatal care berdasarkan epidemiologi. Yang keenam, asuhan bayi baru lahir dan balita berdasarkan epidemiologi. Yang ketujuh, asuhan remaja berdasarkan epidemiologi. Yang kedelapan, asuhan kebidanan pada menopause berdasarkan epidemiologi. Yang kesembilan, asuhan keluarga berencana berdasarkan epidemiologi. 10. Memahami manajemen dalam asuhan kebidanan. Selanjutnya, poin keempat, sistem pembelajaran. Yang saya terapkan dalam perkuliahan asuhan kebidanan yaitu blended learning dengan tujuan sistem ini lebih interaktif, menarik, dan variatif, serta dapat memfasilitasi proses belajar mahasiswa lebih fleksibel, bervariasi, dan menghasilkan pemahaman yang tinggi karena menggabungkan antara pembelajaran langsung di dalam kelas, sinkronus, dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri asinkronus. Untuk mendukung kegiatan pengajaran mata kuliah asuhan kebidanan, saya menggunakan berbagai literatur, baik buku maupun jurnal nasional dan jurnal internasional. Poin kelima, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Student Center Learning atau SCL adalah aspek interaksi yang saya terapkan dalam proses perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan dengan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sehingga akan mengembangkan minat mahasiswa tersebut menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan agar proses pembelajaran berjalan komunikatif dan dua arah antara lain diskusi kelompok, role play, case study,
demonstrasi, dan discovery learning. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung proses pengajaran saya yaitu Google Drive sebagai akses RTS, rencana pembelajaran semester, materi pembelajaran, PowerPoint, dan absensi mahasiswa. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk perkuliahan daring dan WhatsApp Group sebagai forum diskusi dengan mengangkat topik-topik terkini dari permasalahan asuhan kebidanan pada perempuan di sepanjang siklus kehidupannya. Poin ke-6, sistem penilaian atau assessment. Adapun sistem penilaian atau asesmen terdiri dari indikator ketepatan mahasiswa dalam penjelasan dan menerapkan asuhan kebidanan dengan menentukan bobot nilai pada setiap pertemuan, di mana poin ini telah saya paparkan pada kontrak perkuliahan, meliputi kehadiran 10%, sikap dan perilaku 10%, aktivitas yang terdiri dari ketepatan pengumpulan tugas, keaktifan dalam proses perkuliahan 40%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan yang saya lakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kuliah hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Bidan Kinca silahkan. Ya, pertemuan pertama yaitu konsep dasar evidence based dan perspektif gender dan HAM dalam asuhan kebidanan. Bagus. Jadi pada pertemuan pertama telah kita pelajari materi yang berhubungan tentang konsep dasar evidence based dan asuhan perspektif gender dan HAM dalam asuhan kebidanan. Kemudian ada yang masih ingat apa definisi dari evidence based midwifery? Evidence-based midwifery itu yaitu pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bagus sekali. Kemudian selanjutnya ada juga yang masih ingat manfaat evidence based dalam kebidanan? Manfaat tenaga kesehatan. Yang pertama, membantu bidan dalam memahami masalah. Yang kedua, membantu bidan dalam mengkaji kondisi klien. Manfaat yang kedua, manfaat bagi pasien. Ada dua juga. Yang pertama, membantu pasien untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman dalam menerima asuhan kebidanan. Dan yang kedua, meningkatkan perilaku positif pasien yang akan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Bagus sekali, kita kasih aplaus pada teman kita yang masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, saya sudah mengirim link absensi di grup WA. Sudah, silakan mengisi absen. Atau sudah ya? Sudah ya, sudah mengisi absen. Kemudian tentunya sudah mendownload juga materi ya pertemuan hari ini. Iya, sudah. Karena sudah mendownload materi pertemuan hari ini, apa materi kita untuk pertemuan hari ini? Budaya dalam praktik kebidanan, Bu. Oh ya, makasih. Bagus sekali itu buktinya bahwasanya bidang Ibu Okrina sudah mendownload
materi kita pada pertemuan hari ini. Kemudian ada juga yang sudah tahu definisi dari praktik kebidanan? Praktik kebidanan yaitu kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Ya, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi ketiga. Saya share screen ya. Jadi pada mata kuliah asuhan kebidanan untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas yang berhubungan dengan budaya dalam praktik kebidanan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan aspek budaya dalam praktik kebidanan yang meliputi budaya dalam aspek kebidanan, yakni definisi masyarakat sebagai tempat atau budaya, perilaku budaya dalam praktik kebidanan, dan juga mahasiswa mampu menjelaskan penin labor based dan kultural. Kemudian kita lihat definisi dari kebudayaan adalah suatu sistem gagasan, tindakan hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dalam kehidupan masyarakat. Kemudian untuk definisi budaya itu sendiri adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Kemudian budaya atau kebiasaan merupakan salah satu yang mempengaruhi status kesehatan. Di antara kebudayaan maupun adat istiadat dalam masyarakat ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan. Kenapa demikian? Disebabkan karena ada perilaku sosial budaya masyarakat yang percaya bahwasanya ketika mereka sakit tidak perlu ke tenaga kesehatan, cukup beli obat di warung atau ke dukun. Nah, kalau dia ke dukun kan jika penyakitnya kemungkinan besarnya adalah penyakit yang secara medis harus diperiksa terlebih dahulu, tetapi karena ke dukun sehingga tidak didapatkan apa sebenarnya penyakit dari pasien tersebut. Nah, jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak ditemukan apa sebenarnya penyakit yang dideritanya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, nah selanjutnya adalah masyarakat sebagai tempat atau budaya. Kenapa masyarakat dikatakan sebagai tempat atau budaya? Karena budaya itu terbentuk di dalam lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat dapat digambarkan baik secara fisik sebagai tempat tinggal individu atau sebagai lingkungan kehidupan sosial di suatu tempat tertentu. Nah, melalui hubungan dalam masyarakat, individu mengembangkan dan mendukung sistem kepercayaan tentang keluarga, sehat, sakit, serta penyakit. Dari keyakinan personal ini sejalan dengan perilaku keluarga dan keyakinan kelompoknya yang menjadi dasar individu untuk memutuskan cara-cara menjaga status kesehatan dan perawatan individu yang sakit. Selanjutnya kita masuk ke poin C, perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan. Adapun perilaku budaya masyarakat selama kehamilan, adanya upaya yang harus dilakukan untuk mengupayakan keselamatan bagi janin dalam proses menjadi bayi hingga saat kelahirannya. Contoh misalnya upacara 7 bulanan. Nah, kalau di Jawa namanya mitoni. Sedangkan kalau di Batak namanya mambusori. Nah, kira-kira apapun perilaku budaya masyarakat selama persalinan, adanya anggapan atau kepercayaan bahwasanya bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang akan membawa nama baik. Nah, karena mereka beranggapan seperti itu, sehingga kadang perlakuan pada laki-laki itu sangat istimewa.
Kemudian bagi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan, sehingga kadang perempuan ini perlakuannya tidak istimewa, atau biasanya perempuan tidak disarankan untuk, tidak diharuskan untuk kuliah, padahal kan yang kita ketahui bahwasanya perempuan itu adalah madrasah utama bagi pembelajaran anak ketika memiliki anak. Sehingga itu meskipun misalnya kerjanya atau titelnya tinggi, pasti ujung-ujungnya perempuan itu memang seharusnya adalah sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan lancar. Adakah yang pernah mendapat hal yang seperti ini? Mendengar? Tidak. Ya, saya sering mendapat. Ada? Siapa itu? Iya, Bu. Dian Lestari. Ya, Oh ya, dia Ada pendalaman, Bu. Iya, Bu. Oh, saya juga baru ini, ternyata betul adanya. Cara konotasinya memang minyak kelapa itu bikin lancar dan licin. Namun dalam dunia kedokteran, minyak tak ada gunanya sama sekali dalam melancarkan persalinan. Kemudian melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun. Biasanya persalinan dilakukan dengan duduk di lantai di atas tikar, dukun yang menolong menunggu sampai persalinan selesai. Ada yang seperti ini? Ada, Bu. Ada ya. Yang persalinannya masih ditolong oleh dukun beranak. ya. Nah, kalau misalnya persalinannya dilakukan dengan duduk, kemudian di lantai menggunakan tikar, secara teknis ini sudah salah karena tempat dan sarana prasarananya tidak steril. Ya. Kemudian ada juga ini yang apa ya? Minum air akar rumput patimah dapat membuat persalinan lancar. Pernah dengar? Atau di tempatnya masing-masing pernah lihat? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah, Bu. Bahkan ada yang disimpan di baskom, Bu, supaya mekar katanya. Kalau Iya. mekar sudah dekat persalinannya. Oh begitu ya? Iya, Bu. Rumput patimah ini bisa membuat mulas pada ibu hamil, tapi apa kandungannya belum diteliti secara medis. Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Yang penting di pemikiran mereka adalah cepat lahir saja. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, apa sih peran bidan terhadap perilaku selama persalinan? Selama persalinan, yang pertama adalah memberikan pendidikan pada penolong persalinan mengenai tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama dan pasca persalinan. Nah, ketika ibu hamil melakukan kunjungan ke puskesmas ini atau ke pustukan sudah disampaikan tentang siapa nanti yang akan menolong persalinannya, tempatnya di mana. Kemudian selanjutnya adalah memberikan pendidikan mengenai konsep kebersihan baik dari segi tempat dan peralatan. Nah, ini juga yang harus dipahamkan tugas bidan kepada masyarakat. Kemudian bekerja sama dengan penolong persalinan atau dukun dan tenaga kesehatan setempat. Sekarang ada ini ya, kemitraan dukun dan bidan. Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Apa tujuannya kira-kira dilakukan kerjasama antara dukun dan bidan? Apa tujuannya? Supaya ada pemantauan ya. Ketika karena masyarakat lebih percaya dukun, ya lebih dekat kepada ibu hamilnya, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, kita sampaikan ke dukun beranaknya agar supaya menyampaikan ke kita sebagai seorang bidan. Nah,
Selanjutnya, perilaku budaya masyarakat selama nifas. Nah, di sini ada membasuh kemaluan dengan rebusan daun sirih. Ada pernah di tempatnya barangkali? Ibu nifas membasuh kemaluan dengan rebusan daun sirih. Ada, dengar? Bu. Ada ya? Jangankan nifas, Bunda. Nifas memang masih pakai begitu. Ya. Kemudian ada juga pantang makanan tertentu. Ya, biasa itu, Bu. Ada ya? Biasa ada yang dilarang makan telur, daging, udang, ikan laut. Nah, padahal kalau kita lihat dampak positifnya tidak ada. Nah, justru dampak negatifnya yang banyak. Kenapa? Karena merugikan. Di mana pada masa nifas memerlukan makanan yang bergizi seimbang agar ibu dan bayi sehat. Nah, ketika dilakukan pantang makanan ya tentunya ini hal yang tidak benar. Nah, ada juga setelah bersalin ibu dimandikan oleh dukun, selanjutnya ibu sudah harus bisa merawat dirinya sendiri, lalu ibu diberikan jamu untuk peredaran darah dan untuk laktasi. Ada yang seperti ini di tempatnya? Kalau untuk sekarang di tempat saya, kalau dukun sudah mulai terkikis, Ibu. Selama Ya, kita, mulai. ya. Berarti ada keberhasilan ya. Barangkali juga kalau dukun beranak kan rata-rata orang tua ya. Nah, mungkin sudah ini juga sudah tidak ada orangnya. Kemudian ada juga kepercayaan ibu dilarang keluar rumah sebelum 40 hari. Nah, ada ya yang seperti Ada, Bu. itu. Iya. Padahal kan misalnya kalau ibunya melahirkan di rumah sakit atau puskesmas ya mau tidak mau pasti kan sudah keluar rumah karena memang persalinannya bukan di rumah. Nah, kemudian ada juga kompres air panas atau tatobi pada seluruh bagian tubuh ibu. Ini ada di suku Timur di Kecamatan Molo Tengah. Saya ambil datanya di jurnal. Jadi ada, ini bukan air hangat, bukan kompres air hangat, tetapi kompres air panas pada seluruh bagian tubuhnya. Jadi datanya ini Iya, Bu, di sini di bagian timur itu begitu. ya di bagian timur ya. Kalau ini saya dapatkan datanya dari jurnal. Iya, Bu, memang betul. Ya. Bahkan orang di sini dikasih dia bara api. Apanya yang dikasih bara api? Di asap, Bu, jadi dikasih dibakar kayak tempurung kelapa. Ya. Jadi dia jadi bara, jadi ibu yang habis melahirkan itu berdiri di atas api. Oh, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, kalau kita sebagai misalnya tenaga kesehatan, apakah itu hal yang benar? Apakah ada kaitannya memang dengan proses penyembuhan atau seperti apa? Tidak ada, Bu. Malah Tidak ada, Bu. itu merugikan. Bisa merugikan kan, jangan sampai bisa terbakar atau kepanasan gitu. Iya. Apalagi yang ada hekting, Bu. Masih ada hektingnya juga. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah perilaku budaya masyarakat pada bayi baru lahir. Nah, di sini ada bayi dimandikan oleh dukun selama 40 hari. Nah, selama 40 hari, kemudian ramuan tali pusat tidak harus diganti sampai putus. Nah, padahal sebenarnya untuk perawatan tali pusat tidak perlu dikasih apa-apa ya. Cukup pakai kasa ya. Betul. Nah, biasa juga ada yang kasih begitu di tali pusatnya dengan kasih kopi. Ya, ada juga yang kasih kopi di tali pusatnya. Kira-kira apa hubungannya pemberian kopi dengan pupusnya tali pusat? Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya adalah perambidan terhadap perilaku selama
Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, capaian pembelajaran kedua untuk pokok bahasan, yaitu planning labor based on cultural, nyeri persalinan berdasarkan budaya. Jadi di mana nyeri pada persalinan berdasarkan budaya adalah bahwa budaya memainkan peran penting dalam sikap menghadapi rasa nyeri persalinan. Tanggapan terhadap nyeri dalam melahirkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya. Makna nyeri dan harapan intervensi berbeda antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya, di mana beberapa budaya mengharapkan stoisme, sabar dan membiarkannya, sedangkan budaya lainnya mendorong keterbukaan untuk menyatakan perasaan ibu. Jadi ketika ibu dalam masa proses persalinannya, tentunya dia akan merasakan nyeri. Nah, di sini ada persepsi rasa nyeri. Cara yang dirasakan oleh individu dan reaksi terhadap rasa sakit dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rasa takut atau cemas, kepribadian, kelelahan, dan pengharapan. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Demikianlah tadi materi dari aspek budaya dalam praktik kebidanan. Jadi hanya bahwasanya dalam praktik kebidanan itu ada beberapa budaya yang kadang bisa mempengaruhi kesimpulannya perkuliahan kita hari ini mengenai tentang aspek budaya dalam kehamilan, di mana banyak sekali kebiasaan atau budaya masyarakat yang mungkin bertentangan dengan pelayanan praktik asuhan kebidanan yang sebenarnya. Sehingga tugas sebagai seorang bidan nantinya adalah bagaimana memberikan pemahaman, meluruskan apa yang dipahami oleh masyarakat setempat dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Nah, adapun penugasan untuk perkuliahan kita hari ini adalah membuat resume mata kuliah materi untuk pertemuan hari ini. Kemudian tugas yang kedua, mereview artikel jurnal terkait dengan aspek budaya dalam praktik kebidanan. Nah, sebelum saya menutup perkuliahan hari ini, izinkan saya menyampaikan pesan dari Imam Asy-Syafi'i, apabila kau tak kuat dengan penatnya belajar, maka kau harus kuat menahan perihnya kebodohan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat.